Pentingnya mengenali diri sendiri. Manusia hidup di dunia tentunya memiliki identitas dan mengetahui siapa dirinya. Meskipun demikian, jarang sekali di antaranya benar-benar mengerti dan mengenal siapa dirinya sebenarnya dan tujuannya apa hidup ini di dunia. Apa yang akan dilakukan setelah nanti dia tiada? Apakah hanya sebatas untuk makan, minum, atau tidur, atau hanya sekedar mencari uang saja? Mengenal diri sendiri lebih sekadar secara lahiriah, seberapa besar kita, anatomi tubuh kita, wajah kita, dan sejenisnya. Bukan pula atribut-atribut yang kita sandang seperti jabatan, status sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Lebih dalam lagi, mengenal diri supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa aku, apa tujuanku hidup di dunia ini, di mana kebahagiaan sejati, kemana aku pergi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sederhana, namun sangat kompleks dan butuh perenungan diri. Jawabannya kita sangat hafal, tapi belum tentu kita resapi sehingga menjiwai keseluruhan aktivitas kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa diri manusia seperti sebuah kerajaan yang terbagi menjadi 4 struktur pokok. Yang pertama, jiwa sebagai raja, akal sebagai perdana menteri. Yang ketiga, syahwat sebagai pengumpul pajak, amarah sebagai polisi. Syahwat memiliki sifat untuk menarik manfaat, kenikmatan, dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ia berfungsi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Amarah berfungsi melindungi dari berbagai ancaman atau mudarat. Karenanya ia identik dengan sifat berani, cenderung kasar, dan keras. Keduanya penting untuk kehidupan manusia. Dengan syahwat manusia tahu akan kebutuhan makan misalnya. Dengan amarah ia tahu akan perlunya membela diri dari serangan mengancam. Namun syahwat dan amarah harus diposisikan di bawah kendali akal dan jiwa sebagai raja. Bila syahwat dan amarah menguasai akal, maka kerajaan terancam runtuh. Sebab susunan kekuasaan tidak lagi berjalan sesuai kontrol seharusnya. Syahwat yang di luar kendali akal dan jiwa akan memunculkan sifat buruk seperti rakus dan tamak. Amarah yang tak terkendali akan menimbulkan kebencian dan kecurigaan berlebihan hingga muncul sikap-sikap membabi buta dan semena-mena. Akal pun harus berada di bawah kendali jiwa atau hati. Akal memiliki potensi istimewa untuk berpikir, berimajinasi, menghafal, dan lain-lain. Bila akal bertindak liar, maka potensi manusia menjadi tukang tipu daya atau semacamnya. Agar jiwa kita berkuasa utuh, Imam Al-Ghazali menekankan adanya perjuangan keras dalam olah rohani demi proses pembersihan jiwa. Jiwa yang jernih akan memicu munculnya cahaya ilahi yang akan memberi petunjuk manusia akan jalan yang terbaik dalam setiap langkahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang lebih banyak belajar untuk mengenali diri ketimbang sibuk menilai orang lain. Tetap istiqomah.